Shalom, kita mulai ya Bible study kita malam ini. Doa pembukaan. Kalau tadi Bu Meti nggak mau jadi host, Bu Meti aja deh yang buka. Silakan Bu Meti. Oke, mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan firman Tuhan, berjumpa dengan kebenarannya melalui Bible Study malam hari ini. Bapak, kami mau menyerahkan acara ini Tuhan dari awal hingga akhir. Tuhan berkati setiap kesaksian yang akan dibagikan. Tuhan berkati Pak Hundarka yang juga akan membagikan kebenaran firman-Mu, membahas tokoh Yusuf. Kiranya Tuhan juga Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, sehingga kami juga boleh menerima dan mengerti, serta menjadikannya, menemukan rema di dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman kami yang mungkin belum bergabung, kiranya Tuhan yang menolong, sehingga mereka juga boleh segera dapat bergabung bersama-sama dan mengalami pertumbuhan iman bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Meti. Sekarang, teman-teman, kalau nggak ada, saya mau serahkan ke Pak Honda nih, untuk mulai. Silakan Pak Honda. Baik, saya lagi ya. Shalom semuanya. Bisa dengar ya? Shalom, bisa Pak. Bisa ya. Steve, oke Steve ya? Siap. Oke, Steve. Ya. Ya, yang pertama sekali lagi saya mau sampaikan buat teman-teman yang baru pertama ya ikut. Ini PA tadi ini sebenarnya kita mau berdua bersama. Jadi setiap minggu kalau kita masih kendaki, masih izinkan kita belajar satu topik demi topik. Lalu selama seminggu nanti mau kita bersama Roh Kudus, apa yang kita dapat temanya, kita percaya kita mau melakukan dengan pimpinan Roh Kudus begitu ya. Nah itu pengalaman apa yang akan kita alami, saudara share. Jadi saya PA ini bukan mau nambah pengetahuan kita, saya percaya sudah banyak kita bisa dengar ya. Kita bisa dengar banyak di YouTube pengkhotbah pengajar yang luar biasa begitu ya. Saja. Jadi saya nggak mau nambahin sesuatu yang terlalu banyak ya. Karena pengalaman kemarin saya dengan para pendeta, saya sharing sesuatu, biasanya ini merutin karena ada pandemi, diskusi sebentar dengan pendetanya nggak begitu bisa rutin. Beberapa pendeta sampai mulai mungkin hari-hari ini banyak belajar dari para pendeta yang lain. Jadi hal-hal yang kaitan dengan kebiasaan saya yang saya mau sampaikan kepada para pendeta biasanya untuk yang penting itu kita saya ini visinya jadi sahabat para pemimpin gereja dalam pendewasaan jemaat. Jadi kita mengambil porsi khusus pendewasaan jemaat. Jadi bagaimana para pendeta sebagai gembala dia mengajar tidak hanya khotbah tapi mengajar sampai jemaat bisa dewasa. Begitu ya. Jadi ada proses pertumbuhan dan berbuah yang kita bisa deteksi dan kita bisa alami gitu, real itu. Ya, dari anak lahir baru jadi anak Allah, kemudian mulai nekat sebagai hamba yang melayani, ya, mulai berani memberi waktu, memberi sebagainya begitu, lalu sahabat sampai berani memberi nyawa ya 15, dan terakhir sebagai mempelai yang siap menyambut Tuhan datang kedua. Nah, itu, jadi saya harap sekali lagi saya ingatkan buat saudara semua bahwa ini sebenarnya sesuatu yang kita mungkin refleksi atau silakanlah. Yang penting saudara menikmati dan mau diingatkan kembali misalnya atau ada teguran untuk apa,
tapi kita mau dengan rebus berjalan begitu ya. Kita memasuki yang keberapa ya Pak Steve, tentang tokoh iman ya, orang-orang yang finish stronger, yang imannya sampai akhir begitu. Kita sampai di Yusuf, di Ibrani 11 ayat 22. Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, Yakub ini Yusuf. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang Israel dan tulang belulangnya. Ya. Yusuf tahu mau mati, kemudian dia berpesan untuk membuat tulang belulangnya, dan itu kita tahu ya, keluaran betul-betul Musa membawa tulang belulangnya Yusuf keluar ke tanah perjanjian. Karena Yusuf percaya penuh dengan imannya, seperti yang disampaikan, yang kita kalau mau lihat ya, ada di Kejadian 15 dan 13, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya, dan bangsanya akan memperbudak mereka hukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Yusuf, kita tahu semua iman itu timbul dari pendengar firman Tuhan. Yusuf dengar cerita dari tentunya Yakub dari Ishak dari Abraham. Ya, ini kejadiannya mulai, jadi imannya dia tahu pasti balik suatu saat. Gitu ya. Saya mau coba kasih topik ya, judulnya Iman Yusuf memulihkan imannya Yakub. Sebenarnya Yusuf itu kan penerus saja. Allah sudah berhenti di Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Yusuf itu kenapa dia anak sayang Yakub? Karena walaupun lahir pada masa tua Yakub, ya, walaupun saya itu ada Benyamin. Anda tahu berkat Yakub yang disampaikan di Kejadian 11 ayat 21, Yakub memberkati anaknya Yusuf. Jadi karena iman Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Ya, baru Manasye yang pertama kita baca yang lalu ya. Karena iman ya. Tapi imannya itu kembali muncul setelah sekian tahun ya. Tadi Bu Meti sampaikan tahun-tahunnya buruk. Tapi karena Yusuf ini ya apa? Imannya Tuhan kuatkan terus ya. Sampai dia di Mesir menafsirkan mimpi Firaun, kemudian dia jadi Perdana Menteri, bisa membawa kembali imannya Yakub. Gitu ya. Karena kalau Yakub tidak ketemu Yusuf, ya, Yusuf tidak setia terus ketika dia yang nikah begitu ya. Dia tidak dari muda ya setia sama ayahnya, dia lapor apa-apa yang kakaknya nggak benar, kemudian dia dibenci dan sebagainya. Kita satu-satu lihat di rumah Potifar, dia di penjara, dia tidak setia terus, dia imannya gugur. Kita di atasnya nggak mungkin terjadi itu. Ya. Kita di atasnya kalau ya karena iman Yakub jauh memandang ke depan ya, memberkati Manasye dan Efraim. Itu nggak akan terjadi. Nah, jadi iman Yakub pulih sekian hidupnya sengsara terus, ya ditipu anak-anaknya itu. Kalau Yusuf mati itu sedih sekali dia. Dia bahkan seperti masuk ke dunia orang mati katanya begitu. Jadi judulnya mau saya kasih itu, Iman Yusuf memulihkan imannya Yakub. Sehingga Yakub tuntas selesai sebagai tiga bapak orang percaya, Abraham, Ishak, Yakub. Ceritanya mungkin akan berbeda kalau Yusuf tidak setia. Ya, nanti kita akan satu lihat tentang Yusuf. Saudara, Yusuf ini kalau Anda lihat dari Kejadian 37 sampai nanti 50, itu dia mungkin kita
saya baca berapa kali, mungkin Anda tidak pernah nemui kalau Yusuf mohon sama Tuhan, berdoa gitu ya. Jadi Yusuf itu betul-betul dia percaya, lihat ceritanya Yakub, mungkin imannya Abraham, Ishak, Yakub, selesai begitu ya. Dia jalan. Jadi apapun kondisinya, nanti kita lihat dia difitnah, masuk penjara dan sebagainya, dia ini terus saja. Kayak apa ya? Saya mau nanti kita bersuara satu bagaimana. Saya senang nih. Yusuf itu betul-betul seperti kalau saya seperti Yusuf gitu ya. Apapun yang terjadi, saya mau jalan terus. Ya. Dia percaya pokoknya nanti ya dia cuma dikasih mimpi awal terus jadi ya begitu. Baik, kita mulai saja di kejadian. Kita mau lihat kejadian 37 ya ayat 1. Ada beberapa cerita, kita mau nanti belajar satu-satu. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan yang menyuruh membuat jubah yang mahal, indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Yang pertama kita mau belajar, Yusuf ini memang disayang oleh Yakub. Walaupun ada salahnya ya, ada salahnya Yakub nggak pernah belajar dari Ishak. Ya, dia mengalami Ishak sama Ribkah, ini papa mamanya, ayah bundanya ini mengasihi satu-satu anak beda-beda begitu ya. Dia mulai nggak sama, maksudnya tepat. Karena Yakub ini lahir dari orang yang dia kasihi, Yusuf ini, yaitu Rachel, yang Yakub pertama kali ketemu Rachel, dia mau gambil istrinya, tapi Laban ngasih syarat 7 tahun, ingat ya itu ya. 7 tahun, dia disuruh bekerja, tapi ketika setelah 7 tahun dikasih bukan Rachel, Lea kakaknya dikasih. Walaupun alasannya, tradisinya di kami ini, di adat kami, tidak boleh adik mendahului kakaknya dikasih. Karena cintanya kepada Rachel, Yakub mau Rachel suruh kerja lagi 7 tahun, dia kerja lagi. Rachel ternyata tanda kutip mandul. Jadi Lea punya anak, lalu sampai dikasih, pertama Lea juga enggak, bujangnya dikasihkan ya, si Papa beliau salah satu ya, dikasihkan punya anak, kemudian Rachel iri ya. Budaknya dia dikasihkan sama Yakub juga punya anak atau tidak. Tapi saat terakhir di masa tuanya, kalau Anda itu, ketika Yakub berada umur 91 tahun, akhirnya Rachel betul-betul mengandung dan melahirkan di rahimnya sendiri Yusuf. Jadi rasa sayangnya itu betul-betul apa ya? Ini di masa tuanya lahir anak yang dia nanti melahirkan dari istrinya, dia paling sayang, disayang akhirnya. Ya. Yang pertama saya mau sampaikan, kalau orang dikasih keluarga, saya mau coba lebih lengkap ya. Anak-anak yang dikasihi, ya, itu dia akan mengerti bahwa bapaknya itu pelindungan dia. Ya. Dia tahu Yakub nyayangi dia, jadi saya percaya dia diceritain banyak hal itu ya. Sehingga dia percaya kepada ayahnya. Dikatakan apa? Ketika Yusuf mengembalakan itu seringkali, ini kalau lihat teks aslinya itu mungkin begini kira-kira. Yusuf karena paling muda, bersama dengan anak-anaknya, budaknya ini, anak budaknya Yakub barusan ya, Silpa dan Bilha ini, itu suruh ngembalakan, suruh kerja, suruh tarik rumputnya dan sebagainya, pokoknya suruh kerja berat. Kakak-kakaknya yang anak-anaknya Lea itu santai-santai.
Hari ini mungkin bahasanya apa? Dia dikerjain, dibully, pokoknya suruh kerja semua, ini nggak mau kerja. Yusuf merasakan itu. Dan dia tidak selesaikan sendiri, tapi dia lapor ke bapaknya. Satu, minta dilindungi. Yang kedua, kalau saya bilang ini benar caranya. Ya. Caranya lapor kepada yang berwenang. Hari ini gitu kan ya, saudara, ini tahu undang-undangnya ITE, undang-undangnya segalanya gitu ya. Kalau Anda hari ini misalnya ditekan orang, diintimidasi, sama apa sajalah, ya cita-cita yang banyak kemana hari ini kan misalnya dengan debt collector dan sebagainya, Anda dipukul orang, tengah dan sebagainya, jangan bertindak, jangan balas, lapor ke polisi. Ya, itu Indonesia baru seperti itu, undang-undangnya berapa satu dekade terakhir ini. Yusuf sudah ngerti itu, dia tidak akan menyelesaikan sendiri, tapi dia lapor ke orang yang bisa memutuskan dengan benar. Dia percaya ke bapaknya. Orang benar seperti itu, ya. Saudara mengalami sesuatu apapun, jangan menyelesaikan sendiri hukum. Ya, itu ada hukum undang-undang pidana. Kalau menyelesaikan sendiri, dua-dua bisa kena. Tapi Anda kalau bisa dipukul orang, bisa visum, kita visum, laporkan. Ya, nanti yang berwajib, yang berwenang menyelesaikan. Kalau kadang tidak selesai, ya tidak apa-apa, kita mengampuni. Tapi dia merasa secure, dia merasa tahu bapaknya ini mengasihi dia tidak sekedar minta perlindungan, tapi dia mau ceritakan apa yang tidak benar itu. Kalau bahasa rohaninya gampang, kalau hari ini Anda sebagai istri, lihat kelakuan suami, apa yang Anda ngomong kan nggak boleh kan, katanya dulu kan, lapor kepada Tuhan yang memberi suami sebagai pelindung. Kita 1 Korintus 11 gitu toh. Allah Bapa, Yesus, suami, istri, anak-anak. Jadi istri tunduk itu kalau ada apa-apa dia ngomong tidak didengar, Anda tidak boleh melawan. Doa kepada yang memberi suami yang kita kata tadi. Ya. Sama sebaliknya, suami lihat istri diberitahu nggak bisa, tidak perlu dan sebagainya. Dia tidak boleh memutuskan sendiri. Berdoa Tuhan, ubahkan. Ini istri yang kau beri dalam hidup. Lapornya kepada yang berwenang dalam menyatukan kita. Ya, habis itu saya rasa iman yang benar kita percaya kita tidak akan sangat membalas apalagi. Tidak. Ya. Anda akan tahu nanti Yusuf tidak pernah akan membalas apa-apa sampai dia jadi perdana menteri. Tidak. Luar biasa ya. Dia tidak pernah ditemui Tuhan, nanti Tuhan yang ngomong, Tuhan menyertai. Musa, yang nulis kan Musa kita kejadian ini. Musa yang menuliskan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Tapi kita hampir nggak pernah lihat jauhnya Tuhan sama Yusuf langsung. Tidak. Musa yang mengerti imannya Yusuf itu tidak pernah minta-minta. Percaya, jalan. Ya. Yakub punya 12 anak. Ya. Pokoknya Tuhan janjikan keturunannya akan jadi bangsa yang besar. Siapa saja bisa. Hari ini sama. Ya, kita anak-anak Abraham secara rohani Tuhan mau pakai hidup kita. Ya. Anda lapor ya, dan Anda dan saya mau belajar percaya 8:28. Semua terjadi itu baik buat kita orang yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, ayat 5. Walaupun tadi risikonya ya, orang benci, pastilah. Kalau orang benar itu seringkali dimusuhi banyak orang, ya orang belum tentu senang ya dilaporkan. Tapi kalau kita lapornya ke Tuhan kan nggak ada orang tahu kita doanya. Ya doanya jangan kenceng-kenceng, nanti sebelah kita suami istri kita dengar. Termasuk dengan anak-anak, kalau ada ritualan dengan anak-anak, berdoa Tuhan, kok yang beri anak-anak ini. Ya. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tadi benci ya, sekarang lebih benci, karena Yusuf menceritakan mimpinya. Ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri.
Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah, tapi lebih benci ini makin benci mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Hapuskan dulu ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain dan yang diceritakannya kepada saudaranya, ya, lagi diceritakan lagi sama Yusuf. Katanya, aku bermimpi pula, Bapak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya lah kepada ayah dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hati. Lihat ya. Yang kedua, kalau anak-anak itu merasa, anak kita ya, contohnya Yusuf merasa secure dikasih bapaknya, hidupnya tenang walaupun banyak musuhnya, tapi dia tahu bapaknya bisa ngatasi segalanya, bisa melindungi, bisa menjagain. Dia akan dapat mimpi sesuatu yang apa ya, kalau saya bilang ya, bahwa ini Laskar Pelangi, bermimpilah gitu ya. Orang-orang yang merasa secure, penuh kasih, dan orang-orang yang hari ini bahasa mungkin berani bermimpi. Bukan mimpi di siang hari bolong selesai, enggak. Tapi mimpi-mimpi, ya ini bedanya, mimpi dari Tuhan, mimpi dari bunga tidur dari jiwa kita atau dari iblis. Ya. Yang dari Tuhan, Anda kok lihat ya, tandanya apa? Tandanya mimpi ini sesuatu yang di luar kebiasaan nalar kita. Berarti bebek. Mimpinya apa yang pertama? Dia lihat saudaranya dan dia sedang kayak panen gandum. Nggak mungkin, itu mereka peternak. Ya. Nanti Anda tahu cerita ini ya. Mimpi ini akan berlangsung terus sampai ketika Firaun mimpi. Ya, gandum yang kurus memakan gandumnya gemuk. Ya, perkara gandum. Ya. Tapi dimulai dengan ini. Yusuf karena dia nggak pernah mengerjakan panen gandum, bukan petani. Ya. Mesir yang petaninya bagus, tapi orang-orang Israel itu nomaden, bukan nomaden, dia apa? Peternak, mengembalakan orang Mesir. Orang Mesir itulah yang ada petani, ada gandum, nanti lihat nanti Yusuf bisa ngatur semuanya. Negara maju. Ini Yakub ini kan pendatang di Kanaan, ya. Belum berkuasa, jadi dia keliling-keliling ternak-ternak. Jadi mimpinya Yusuf kaget, kok mimpi berkas gandum ya? Semua sujud kepada gandumnya dia, berkasnya dia. Saya kok percaya ini sesuatu yang Yusuf tahu ini dari Tuhan dan ini untuk masa depan, sehingga dia cerita. Saudara, kalau Anda dapat mimpi atau bermimpi sesuatu yang membuat tandanya ya sesuatu yang nggak biasa. Kalau hari ini saya misalnya ketemu siapa-siapa ngobrol-ngobrol gitu ya, sama SMA, mungkin mimpinya malamnya mimpi zaman SMA. Itu saya katakan pasti bukan dari Tuhan. Tapi mimpi-mimpi yang sesuatu yang membuat Anda lihat nanti ketika Yusuf sudah sekian tahun lihat saudaranya datang ke Mesir sujud, dia baru ingat mimpinya ini. Mimpinya dari Tuhan itu sesuatu yang nancap di hati, ya. Dan untuk Anda dan saya terus mempercayainya, mesti cerita ke orang. Jangan disimpan, cerita. Walaupun ada risikonya tambah dibenci. Ya. Berani cerita, ceritakan. Ya. Jadi mimpi yang dari Tuhan itu sesuatu yang Anda tahu, yang kedua sifatnya jangka panjang, gitu ya. Dia nggak masuk akal berkas ini apa, gandum nggak mungkin terjadi harusnya, tapi kok mimpinya begitu. Yang luar biasa nggak cuma nyabiti berkas gandumnya ditegakkan, tapi kok ada yang kakak-kakaknya semua kok bisa sujud ke dia. 11 termasuk adiknya nanti. Ini buat Yusuf sesuatu yang perlu iman di situ. Jadi dapat iman dari Tuhan. Karena dia bercerita, kita nggak tahu, mungkin nggak terus berapa kali dia cerita itu. Karena itu mungkin buat dia enggak bisa tidurnya. Terus mimpi itu apa?
mengiang-iang di benaknya. Lalu cerita sampai itu dia makin benci. Kamu mau jadi raja? Yusuf bilang, nggak ngerti kira-kira gitu ya. Tapi dia akan percaya. Nanti kalau Anda lihat ya, saya percaya ketika dia dijual dan sebagainya ya, itu dia ingat mimpinya sehingga dia kuat bertahan. Dia tahu dari Tuhan harus akan jadi. Termasuk ditegaskan yang bulan matahari, bulan dan 11 sujud juga tunduk kepada dia. Ya. Yakub orang yang cukup bijaksana. Dia negur, mungkin supaya Yusuf, kamu jangan cita-cita pada saudaramu, nanti kamu malah dipukuli terus, misalnya gitu ya. Dia mau melindungi, tapi Yakub memang dari hatinya, di hatinya. Yakub juga tukang mimpi sebenarnya kan, bukan sih, dia mimpi sekali lihat apa di battle, dia lihat tangga malaikat turun naik. Gitu. Jadi dia ngerti mimpinya Yusuf ini kok aneh, gitu loh. Ini sesuatu dia kan nggak ngerti. Saya nggak tahu ya Yakub hubungan dengan tadi kejadian 15 atau 13 nggak. Kalau Yakub ingat tentang bapaknya, ya, dia mungkin diam itu kayak Maria itu ya, dapat dari malaikat dia nyimpen di hatinya, dia diam itu ya, nyimpen di hatinya. Jadi apa? Jadi Yakub ini Yusuf menceritakan dan Yakub ya saya nggak tahu mungkin belum 100% tapi dia simpan di hati. Tuhan apakah ini dari kepadamu? Tapi gitu ya. Diem. Yakub tidak marahin Yusuf, nggak dimarahin, cuma dikasih tahu. Mimpi yang dari Tuhan yang kedua itu selalu membuat kita tidak bisa tidur kalau itu belum jadi. Membuat kita tidak bisa hidup tenang kalau itu belum jadi. Ya, apapun Anda pegang, ya. Yusuf pegang itu terus. Akibatnya kita tahu semua ceritanya lah. Ya, dia ditangkap, ya, mau dibunuh, tapi Ruben bilang kakaknya paling tua, masukkan sumur saja, dimasukkan di sumur, Anda tahu ya. Kemudian Yehuda bilang dijual aja, dijual. Singkat kita dia dijual ke orang Ismail dari Midian itu ya, dijual, ya. Kemudian dia nipu bapaknya, ya kan tukang tipu ya, dibalas ditipu sama 10 anaknya yang lain, ya. Ditipu katakan bahwa ini anakmu mati, Yakub sedih, gitu ya, sedih, anaknya Yusuf dikasih mati, ya. Mungkin kalimatnya yang Anda mau tak tulis kesedihannya gitu ya, kesedihannya mungkin di ayat 37 ayat yang 35. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi yang menolak dihiburkan serta katanya, ini Yakub yang ngomong, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ya, ini saking sayangnya dan saya tidak tahu kalau Yakub tahu dari Tuhan, ya Yakub berapa kali sering Tuhan ngomong sama dia, ini tafsir di luar aja, ya. Yakub merasa imannya down betul di sini, down, ya. Sampai dia mau udah putus asa mati pun aku mau, kok dia mati aku mau ketemu dengan mati pun aku mau. Habis imannya di sini harusnya, ya. Tapi di Ibrani sebut dia bapak orang beriman, bangkit lagi ketika dia ketemu Yusuf, dimana bangkit lagi dan dia bisa memberkati Manasye dan Efraim berbudi balik ya, balik duluan, berkat sulungnya, kita lihat jauh ke depan, ya, karena imannya Yusuf. Kita langsung saja ke kejadian 39. Yang ketiga kita belajar apa? Kita belajar bagaimana dia ada di rumah Potifar. Ayat 2. Singkat cerita sama orang Ismail dia dijual sama Potifar. Potifar ini dikatakan di hari pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan dilihat oleh dua berarti tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya. Ini dua kali yang dari lihat ya, sampai dia dimasukkan ke rumah orang Potifar karena dia mulai dipercaya masuk ke rumahnya, menguasai rumahnya, juga dikatakan mungkin ayatnya berapa ya? Ayat 4 buat saja ya. Ulangi ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Orang lain sampai lihat dia ada Yusuf, usahanya makin diberkati karena dia tahu Yusuf ini dulu pernah rugi terus mungkin begitu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yang kedua ini, Tuhan menyertai dimanapun dia berada. Penyertaannya tidak cuma dia sama usaha tuannya, tapi karena berkatnya ada, dia masuk ke rumah dipercaya naik karir gitu ya, dipercaya seluruhnya, berkatnya semuanya di rumah. Tidak berkat duit ini, tapi kesehatan, damai dan sebagainya. Karena ada satu orang Yusuf yang masuk di rumah Potifar. Kita lihat ya. Musa ngerti kalau ini karena Tuhan menyertai. Yusuf tidak oleh Tuhan, tapi Musa ini karena imannya Yusuf dan Tuhan menyertai. Kenapa Musa bisa begitu, saudara? Saya mau cerita, saudara. Saya mau cerita Yusuf ini, saya suatu saat khusus Tuhan ajar tentang Yusuf. Ya. Saya ini bisa mimpi sepanjang malam tentang Yusuf. Karena waktu itu saya lupa itu tahun berapa, saya depan para karyawan sebuah perusahaan itu ya. Saya mau sharing di depan perusahaan itu tentang Yusuf. Saya berdoa, saya bergumul. Malam itu Tuhan kasih mimpi saya untuk lihat betul Yusuf seperti apa. Ya. Saya lihat Tuhan menyertai Yusuf, dia memberkati. Kenapa? Kayak dua ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil, bukan titik, dalam pekerjaannya. Ini penting. Ya, Yusuf lain dibuat berhasil dan beruntung. Tapi Yusuf disertai, dibuat berhasil, ya, apa yang dikerjakannya, bukan malas. Coba bayangkan ya. Mesir waktu itu mungkin kalau hari ini mungkin seperti Amerika Serikat, negara paling gede gitu ya, negara paling besar ya. Israel belum ada apa-apa, belum terkenal. Ini Yusuf jarang-jarang bekerja toh, karena begitu dibully dia ditarik di rumah, dikasih pakan indah-indah sama Yakub ini, ya. Kemudian dia ke Mesir itu, ke negara makmur, negara maju ini, dia bukan tenaga kerja Israel, TKI bukan. Dia nggak sengaja, dia tidak ada niat apa-apa, musibah sama saudaranya yang benci dia dijual. Dia nggak tahu bahasa Mesir, nggak tahu apa-apa, dia dijadikan budak. Ya, saudara. Tapi Yusuf ini, ya anda gini, saya pernah nonton film apa tuh ya, zaman waktu masih remaja atau muda. Mungkin umur-umuran saudara mungkin tahu ya, film Kartago, pernah ingat nggak film Kartago ya? Jadi bagaimana perdagangan budak, ya? Itu seperti di penjara gitu ya, sel-sel seperti apalah, saya lupa. Ya diikat, ya pokoknya ada suatu kayak tali besi itu, kandang-kandang begitu, pakai kandang begitu. Perannya duduk atau berdiri terserah. Lalu tuannya bisa milih mau beli yang mana. Kalau Yusuf ini frustasi, ya dia malas, dia nggak pernah mandi, ya dia semua
Ini kan badannya juga tidak kekal yang lain. Anak manja gitu ya, kok dia terus asa sama Tuhan dan diam aja. Saya rasa Potifar nggak pilih dia. Tapi ketika Potifarnya Buddha ini, Yusuf tetap penampilan rapi, dia tetap mandi ya, dia dipilih akhirnya. Dipilih, Potifar ini orang cukup kaya, pasti punya banyak anak buah. Saya lihat betul, saya dapat seperti mimpi itu ya. Yusuf itu tidak tahu bahasa, harus bekerja. Ya, dia pagi-pagi bangun, masih gelap ya. Dia pakai lampu kecil gitu, dia nggak tahu dia dengan orang atau apa, pokoknya dia belajar bahasa Mesir. Dia nggak pernah kerja, ya. Mesir sebagian besar waktu itu selain ternak ya pertanian, dia nggak tahu pertanian. Dia belajar dia. Ya. Dia mungkin datang kerja duluan, pulang belakangan. Ya. Sehingga apa dikerjakannya itu maksimal mungkin dan datangnya berkah. Jadi ketika dia naik karir, bahasanya sampai direktur dan ini, komisaris makin gede perusahaannya, dia masuk menguasai seluruhnya, itu nggak ada orang komplain. Buddha tidak akan komplain karena dia ngomong, Pak, ini Yusuf layak ini. Saudara hati-hati ya, saya mau ceritakan. Sekali kita mau orang beriman, yang orang beriman kita, ya kita mau diberkati, kita diberkati ngomong. Orang lain mungkin nggak ada cita apa-apa, tapi Potifar lain. Orang-orang beriman yang benar kayak Yusuf ini, orang sekitar yang merasakan ini orang Kristen ini. Ini pasti orang beriman ini. Ini pasti Tuhan menyertai dia ini. Adanya apa? Nanti kajiannya berhasil, kalau dia sendiri yang kaya. Tapi aku kaya betul, diberkati. Ngerti maksud saya ya? Beda ya, ngerti kesaksian banyak orang ya. Ini tidak. Yusuf nggak pernah bersaksi. Dia percaya saja dimanapun ya, dia jalan dengan mimpinya terus. Iman percaya dia pegang kuat-kuat. Tapi bukan cuma sekedar doa terus. Masih dia tahu. Dia kerjakan sepenuhnya. Belajar terus, bekerja sungguh-sungguh. Ketika saya dulu kerja di perkebunan nanas Pengalengan di Lampung ya, nomor berapa tahun kan? Itu ada orang bekerja harian, ya, ada mandor, ya, di lapangannya ya, di pabriknya juga ada. Lalu ada kepala wilayah, ya, lalu kepala divisi, ya, kepala divisi, lalu semuanya pada ya, lalu ada direkturnya lagi, general manager, ya, udah, lalu ada di pusatnya di direksi. Jadi jenjangnya tuh jauh. Saya sebelum keluar dipanggil Tuhan full time, saya sampai baru tingkat 3 kepala wilayah. Lalu Tuhan panggil keluar, ya. Jenjangnya masih banyak. Tapi ini misalnya saya naik jenjang, ya kebetulan saya sama ownernya kenal sama saya, gitu ya. Tapi saya bilang saya mau sendiri, fair. Jadi saya sama ini kerja di lapangan gitu. Terus saya nggak banyak orang. Itu karir saya, gitu ya. Kalau mereka tahu itu bosnya kenal sama om saya, kerja saya santai tapi saya jabatannya naik, nanti orang bisa ngomong kata N pasti. Yusuf nggak ada kenal siapa-siapa, ini orang Ibrani, nggak kenal siapa-siapa. Tapi ketika Potifar ngangkat dia, wow, tidak ada satupun orang yang komplain. Saya mau sampaikan itu ya. Iman sejati itu tandanya bukan kita yang, ya kita boleh bersaksi ngomong-ngomong baik. Tapi orang lain yang bukan ngomong Kristen. Tapi sudah ya. Saya kasih sedikit ya. Nanti supaya kalau maaf, misalnya nanti penghakiman terakhir kita sampai di surga, kita jadi hanya menghakimi banyak orang kan, Yesus tentu ya kita menghakimi semua bangsa-bangsa. Kalau ada kitab buahnya nggak benar, nanti ketika kita naik di surga, ya ada orang yang masih kita curangi, kita utang, kita dibacakan segalanya, nanti dia bisa menerima Tuhan Yesusnya. Tuhan itu nggak layak itu Tuhan. Saya ngalami gitu, saudara. Suatu hari waktu saya pindah Jakarta tahun 2003, ya, saya mulai waktu itu saya mau diundang pelayanan di gereja GKI
DKI Layur kalau nggak salah itu 2004 mungkin ya. DKI Layur kan dari Cibubur, saya tinggal di rumah teman. Saya mengundang pelayanan apa itu ya, PA-nya atau apa selalu Pak. Saya dari Cibubur lewat tol gitu ya. Singkat cerita tolnya mampet macet di Ramang ini, begitu mulai cair gitu ya. Biasa Anda kan di Jakarta tahu semua ya, begitu mulai cair kan ngejar semua kebutuhan gitu ya, kencang semua. Nah, tol yang misal mau ke Cawang mau ke Priok itu kan agak nikung begitu ya. Saya gas juga, ternyata di depan itu mobil itu berhenti karena macet lagi. Ya mobil itu saya nggak lihat karena dia sudah nggak nginjak rem. Saya kaget ternyata berhenti, singkat cerita nabrak dar. Orang yang turun saya turun. Nah, terus saya ngomong, Pak maaf Pak, oh ya, nggak apa-apa Pak, ini diselesaikan aja Pak. Baik, tapi jangan di sini Pak, nanti ada polisi kita nggak enak. Oh, nanti Bapak ikut saya ya. Saya ngikuti dia gitu. Singkat cerita saya ngikuti dia, dia tuh ngebut. Ngebut saya kan susah nih ngikuti loh. Terus singkat cerita saya lihat dia udah mungkin ada 4-5 mobil di depan saya nggak begitu lihat. Dia keluar di Ramangun. Nah, saya juga mau ke Ramangun loh. Saya ikut keluar, tapi begitu kan macet tuh. Saya tambah lihat mobil dia lagi. Tuhan orangnya sudah nggak ada, Tuhan hilang. Dan saya mau belok ke arah Ramangun. Saya mulai ambil kanan jalurnya. Ketika saya lihat jam, udah ada alasan saya mau terlambat. Nah, orangnya nggak mau diganti, saya mau belok ke arah. Ketika saya mau cari jalan ke Ramangun, Pak Kudus beritahu saya, Pondarka, cari orang itu selesaikan di sini. Nanti kalau tidak, kamu selesaikan hari ini, nanti itu bisa nuduh dia, nuduh kamu. Nanti ketika kamu di tahta pengadilan bersama dengan aku, nanti iblis di sini orang itu. Itu dulu orang yang nabrak kamu dan mau bayar, belum bayar. Kaget saya. Jangan sampai kita masuk surga, ada orang masuk konflik sama kita. Selesaikan masih hidup ini, ya. Selesaikan semuanya. Harganya bayar, ya. Bayar selesai. Ya. Jadi ketika Anda di batuan naik, itu nggak ada orang protes. Layak Tuhan berkati dia. Kenapa saya itu diberikan kepada orang lain? Jangankan banyak doanya, enggak, tapi apa dikerjakan, panahnya apa? Ya. Ini Yusuf ya, saya konteksnya Yusuf. Akhirnya dia dipercaya sama Potifar dan tidak cuma usahanya, tuannya lihat, wah ini di kebun aja, aku dibawa di kebunku. Serahkan lebih banyak, sampai akhirnya segalanya sampai diserahkan ke Yusuf. Kata itu ya, diserahkan segalanya. Ya, karena Potifar lihat, ini orang berkati aku. Yang ngomong banyak orang, dan saya percaya temannya Yusuf, anak buahnya semua itu ngomong semua. Luar biasa orang yang berani satu ini ya, karena ada dia kita betul-betul untung besar. Saya mungkin selesaikan di 39 aja ya, nanti 2 bagian, nanti yang lainnya di penjara sampai di Firaun nanti minggu depan saja. Saya mau sampaikan lagi, setelah itu dia masuk ke rumah Potifar. Nah ini percobaan yang kita perlu lihat lagi. Semua sudah enak gitu ya, lalulah setan yang nggak suka gitu ya. Ayat 5. Oh sudah 5 ya, 6. Segala miliknya diserahkannya pada Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan kolok parasnya. Ini hati-hati nih, Musa pakai kata begitu tuh, dia mau menunjukkan bahwa Yusuf itu betul-betul luar biasa. Saya baru belajar konteksnya Yusuf dari Quran ya. Al-Quran bilang, Nabi Muhammad bilang apa? Yusuf ini orang yang sangat ganteng sekali gitu ya. Jadi ketika Tuhan menyatakan Yusuf ini 50% masuk di Yusuf dan 50%-nya dibagi laki-laki seluruh dunia katanya. Yusuf menikmati kemuliaan dengan laki-laki 50% sendiri. 50% sisanya dibagi ke saya, Pak Yusuf, Pak Bambang, sebagainya. Itu dia dibagi kegantengannya Tuhan. Tapi Yusuf memang 50%. Ya.
Musa ngerti itu, biar punya alasan kenapa isi Potifar godain Yusuf. Ya. Selang beberapa waktu isi tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Oh, Yusuf ini enggak manis, parasnya mana orang birahi. Ya. Dunia selalu mandangnya sesuatu yang nafsu. Ya, hati-hati ya. Birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini yang tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ya, Yusuf ini bisa ngerti kekudusan, walaupun dia masih, ini konteksnya kira-kira kalau saya tafsir ya, umur 20-an kan, 17 dijual, kerja 3 tahun, karirnya naik lah, 20-an kira-kira lah ya. Ya, 20-an ya, ngalami seperti ini. Dia tahu tidak boleh, kan satukan tidak boleh berzina. Ya, satukan, dia menghormati betul. Yang saya mau sampaikan ayat kalimat berikutnya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kata Allah itu penting, saudara ya. Ini istrinya sudah menutup semua pintu dalam dia. Saya mimpinya itu begitu. Tutup semua rapat, ya, nggak ada orang tahu, ya. Sudah tinggal berdua dengan Yusuf, ya. Tangan yang bujuk berhari-hari gitu ya. Ya, ayat 10 ya, walaupun dia di hari-hari perempuan membujuk Yusuf itu tidak mendengar semuanya itu untuk tidur sisinya dan bersujud dengan dia. Ini pada suatu hari masuk Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Difitnah akhirnya ada saudara ya. Difitnah, dilaporin semua, dia teriak-teriak bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Saudara, yang saya mau kasih tahu luar biasa begini. Iman itu seperti mata uang, iman satunya kita kotakan Allah. Harus begitu. Ya. Ini termasuk juga doktrinnya predestinasi ya, kita tahu itu ya. Satu predestinasi, kedaulatan Tuhan milik kita. Yang kedua itu ya. Tidak bisa ngomong dunia selamat tapi hidupnya tidak kudus, tidak mungkin. Tapi hari ini berapa orang yang ngomong percaya doktrin Calvin, aman tetap selamat, tapi kita sedih karena hidupnya nggak makin kudus dengan Tuhan. Nah, buahnya nggak kelihatan begitu. Yusuf nggak bilang apa-apa. Wah, aku nggak enak nih sama Tuhanku. Aku nggak mungkin berdosa terhadap Potifar, tidak. Dia bilang apa? Aku tidak mungkin berdosa terhadap Allahku. Yang baik ya. Isi Potifar bilang apa? Mana Allahmu nggak ada, kata begitu. Untuk rapat tak kunci, dah tidak ada orang tahu. Pasti tidak ada yang tahu. Bisa. Ya. Iman itu supaya iman kita bisa lihat Tuhan. Saudara, hati-hati ya. Apa sih iman itu? Melihat sesuatu yang nggak kelihatan. Siapa? Tuhan. Nanti juga setan harusnya begitu. Ya. Seperti Yesus beritahu Petrus kan, Simon, Simon, lihat iblis hendak menampi engkau seperti gandum. Jadi iman juga kita harus tahu ada iblis, tidak percaya sama iblis. Tapi iman yang benar pertama kali harus lihat Tuhan. Kalau imanmu ngomong beriman besar tapi nggak pernah lihat Tuhan, iya dosa ngekor terus, dosanya nggak pernah selesai. Kecil-kecil, Anda tahu kenapa orang bisa berdosa? Yang pertama kali pasti dikasih tahu iblis, Tuhan tidak lihat. Berarti ya. Kenapa orang percaya termasuk apa itu jatuh? Karena pertama kali iblis sudah berhasil membujuk kita, ya dosa kita berbuat dosa itu adalah langkah kedua. Yang pertama pasti kita tipu bahwa Tuhan tidak lihat. Dengan mata jasmani iya, dengan mata iman kita lihat Tuhan. Yusuf imannya lihat Tuhan. Ya. Luar biasa ya. Tanpa, kalau ditanya tadi, Musa tahu Yusuf disertai Tuhan,
Tapi saya nggak yakin betul Yusuf mengerti disertai Tuhan. Tapi dengan iman dia percaya. Aku ini pemberi mimpi, aku setia terus pasti jadi. 828 karena begitulah. Kita lihat ya, imannya itu nempel seperti mata uang dengan takut Tuhan. Supaya kita bisa lihat Tuhan, supaya iman kita bisa berbuah-buah ke arah kebenaran yang benar, saudara. Ya, saya rasa itu sampaikan dulu, ya, mungkin 45 menit kira-kira lebih gitu ya. Saya berhenti di sini, ya, kita mau tanya jawab, ya, nanti saudara yang mau bertanya duluan, setelah jawab nanti sesi terakhir mungkin kalau saudara mendapat sesuatu kita belajar, ini saya tahu ya, yang baru ya. Yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kita belajar tentang Yusuf, berarti Anda sudah baca semua gitu ya. Kalau Anda baca, Anda dapat sesuatu yang belum saya sampaikan, Anda ini belum menambahkan. Ya. Tapi yang pertama, saya berikan usul supaya dipandu, saya jawabnya dulu. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Bu Susi. Oke, Pak Honda terima kasih dulu. Sudah mau ngajar terus. Pak Yusak terima kasih buat fasilitas Zoom-nya, kelasnya boleh dipakai, nih linknya. Buat Cecil yang hari ini jadi host, terus teman-teman yang lain yang saya nggak sebut satu-satu, yuk kita berdoa yuk. Abang ucap syukur dan terima kasih buat malam hari ini. Boleh kami belajar banyak Tuhan tentang imannya Yusuf, bahwa Yusuf itu diperkenan Tuhan. Yusuf dapat, bukan cuma diperkenan, Yusuf dapat perkenanan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau terjadi buat keturunan Yakub semua yang hari ini jadi bangsa Israel itu dipenuhi sama Tuhan. Bapak terima kasih untuk Pak Honda yang sudah mau mengajar kami. Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, istri, anak-anaknya semua. Tuhan berkati juga Yusak Tuhan yang sudah menyediakan fasilitas link Zoom-nya. Tuhan juga memberkati pekerjaan, istri, anak-anaknya semua. Tuhan berkati juga kami semua Tuhan, teman-teman yang di sini yang belajar satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Jika di antara kami ada yang lemah, Tuhan menguatkan. Jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan, Tuhan jamah kami. Pekerjaan, aktivitas, bisnis, keluarga kami, Tuhan semua yang jaga, Tuhan yang berkati. Apalagi hari ini di semua daerah, Tuhan, rata-rata COVID ini sedang naik. Bapak Tuhan yang terus yang jaga kami. Bapak mengucap syukur dan terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, kalau di dalam keseharian kami masih ada hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Bapak mengucap syukur sekali lagi untuk malam hari ini. Juga Steve Tuhan yang sudah bisa recording Tuhan dan nyiapin untuk YouTube, materi di YouTube. Bapak terima kasih. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berdoa khusus untuk Pak Bambang Gunawan Tuhan yang juga sedang mengalami sakit. Bapak, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Engkau mampu, Engkau bisa Tuhan. Mujizatmu juga masih terjadi sampai hari ini. Kalau orang lain atau anak Tuhan yang lain Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Pak Bambang Gunawan juga Tuhan bisa jamah, Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kondisinya apapun Tuhan panjangkan umurnya. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan malam hari ini. Minggu depan kami akan ketemu lagi belajar tentang iman Musa Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh, kami boleh terus diperkaya wawasan iman kami Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini, kami serahkan semua dan segala sesuatunya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.